Halo Tribuners, masih bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com, dan masih di sekitaran Center Point Jalan Metro Tanjung Bunga, dan sekarang masih berlangsung balap motor yang diagendakan atau diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar bersama IMI dan juga KONI Makassar. Nah, Tribuners, para pebalap ini, pelaku pebalap liar di Kota Makassar saat ini sedang tes aspal atau mengikuti program Lantambangnya Street Race di CPI. Jadi mereka peserta dari Lantambangnya Street Race ini adalah pelaku balap liar di Kota Makassar, di mana mereka diberikan wadah oleh Pemkot untuk menyalurkan bakat dan minatnya di bidang otomotif. Jadi mereka diwadahi di sini untuk menyalurkan bakat dan minat mereka agar ke depan mereka tidak lagi melakukan aksi balap liar di beberapa titik jalan di Kota Makassar. Dan Tribuners, sebelumnya mereka juga telah melakukan penandatanganan atau deklarasi anti balap liar bertempat di Tribun Lapangan Karebosi Jalan Metro Tanjung Bunga, maksudnya Tribun Lapangan Karebosi Jalan Ahmad Yani pada Jumat lalu. Jadi mereka betul-betul berkomitmen untuk tidak lagi melakukan aksi balap liar, dan semoga ke depan mereka berkomitmen untuk menepati deklarasi yang telah mereka gaungkan untuk tidak lagi melakukan balap liar dan mengganggu kenyamanan warga atau masyarakat Kota Makassar. Jadi Lantambangnya Street Race ini dilakukan selama dua hari Tribuners. Kemarin dimulai pada Senin 24 April 2022 dan hari ini adalah hari terakhir, dan nanti akan ada door prize yang akan diundi oleh pihak panitia atau penyelenggara. Akan ada door prize motor, berhadiah motor, dan ada beberapa door prize lainnya seperti helm, berkendara saat motor, dan beberapa door prize lainnya. Dan sekedar diketahui, selama bulan puasa ini pemerintah Kota Makassar membuat 2 event bertema Lantambangnya, yakni run race atau lomba lari. Jadi selain balap motor juga ada run race atau lomba lari yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan stakeholder terkait. Baik, halo Tribuners, selamat sore, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Aminah. Dan Tribuners, saat ini saya sedang berada di Center Point of Indonesia Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Tribuners, hari ini adalah hari kedua pelaksanaan Lantambangnya Street Race atau balap motor yang dilakukan atau diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia Sulsel dan juga KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Makassar. Jadi Tribuners, di sini di CPI kalau kalian lihat banyak sekali motor yang berjajaran di sini terparkir di area Center Point of Indonesia, dan di dalam sana banyak sekali orang-orang yang sedang menonton atau menyaksikan aksi balapan motor di CPI ini, Tribuners. Mari kita lihat bagaimana antusias para masyarakat atau para penonton untuk menyaksikan balap liar ini sambil ngabuburit ya, sambil menunggu waktu buka puasa. Mereka juga menyaksikan langsung kompetisi atau lomba ini. Nah, di sini ya, ini adalah luar arena balap motor dari luar pagar. Menonton dari luar, dan di dalam sana sudah berlangsung balapnya, Tribuners. Nah, mari kita lihat di kawasan CPI ini dipadati dengan banyak orang, banyak pengunjung, banyak penonton tentunya, Tribuners. Ini adalah persiapan race yang akan dilakukan oleh pendaftar, dan sekedar informasi kemarin terakhir jumlah pendaftar dalam acara Lantambangnya Street Race ini sebanyak 160, dan kemungkinan ada penambahan pendaftar lagi nih Tribuners.
Jadi beginilah situasinya, sedang bersiap-siap. Jadi pengundian door masing-masing prize akan kita lakukan jam 9.30 sampai dengan selesai. nomor Jadi kepada peserta seluruh masing-masing peserta, yang tertempel di untuk acara malam kita cuma pengundian door prize mulai jam 9.30. Segera menukar dengan jadi semua yang motor yang masuk sudah pakai kaca spion, buka merah nih kaca spion lu. Jadi untuk kelas Matic 125, 150 dan BB 4 tak 150 cc, waktu tersisa 10 menit. Setelah itu kita tutup untuk kelas sport lagi selanjutnya. Tinggal 10 menit untuk Matic 150, Matic 125 dan 4 tak. Setelah itu kita tutup, kita langsung beralih ke kelas sport. Sport itu. Hai Tribuners, selamat siang. Jadi diimbau kepada pengguna jalan atau yang hendak mudik ya Tribuners yang melalui jalur PKI Kabupaten Baru menuju Takalala Kabupaten Sopeng, karena di jalur ini kondisi jalan rusak ya Tribuners, atau berlubang. Sini bergelombang seperti yang kita lihat di sini. Ada papan himbauan dari Satlantas Polres Baru. Ada himbauan bahwanya hati-hati agar kurangi kecepatan kendaraan Anda ketika melalui jalur ini, karena kondisi jalan di jalur ini kurang baik Tribuners. Jadi jalur ini merupakan jalur PKI Kabupaten Sopeng. Ada jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Baru dengan Kabupaten Sopeng, tepatnya di Takalala Tribuners. Jadi apabila Tribuners hendak mudik dan melalui jalur ini, kiranya berhati-hati Tribuners, karena kondisi jalannya cukup rusak dan ada beberapa titik yang kondisinya rusak Tribuners. Namun meski demikian Tribuners, ada alternatif lain, ada jalur lain yang kondisi jalannya lumayan jauh lebih bagus dari sini Tribuners, yaitu melalui jalur Kota Baru. Melalui jalur Kota Baru, kemudian nanti tembusnya juga sama di Buluk 2, sama yang dilalui jalur ini. Jalur PKI Sopeng ini juga tembusnya nanti di Buluk 2. Jadi ada dua opsi untuk melalui selain jalur ini, yaitu di jalur Kota Baru dan di jalur Kelurahan Takalasi. Namun kalau untuk jalur yang di Kelurahan Takalasi Tribuners, kondisinya agak jauh, namun kondisi jalan masih jauh lebih bagus daripada kondisi jalan di sini Tribuners. Di sini kondisi jalannya berlubang Tribuners. Selain berlubang, kita lihat ini licin karena becek juga Tribuners. Lagi musim hujan di sini, kondisinya lumayan licin Tribuners, karena berlumpur.
Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi terutama kepada pemudik yang akan melakukan perjalanan menjelang Idul Adha atau melakukan perjalanan ke Kabupaten Luwu Utara, bahwa di jalan utama atau jalan Trans Sulawesi yang ada di Kabupaten Luwu Utara, pada beberapa lokasi atau beberapa titik mengalami banyak kerusakan atau lubang-lubang menganga yang ada di badan jalan seperti yang ada di depan saya ini. Lubang-lubang ini tentunya sangat membahayakan bagi pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 hingga roda 6. Apalagi pada saat terjadi hujan pada malam hari, maka lubang-lubang ini akan tertutupi oleh air dan sulit terlihat secara kasat mata. Jadi dari pantauan yang saya lakukan, Tribuners, selain di Desa Torpedo Jaya ini, jalan rusak hampir ditemukan di sepanjang Kecamatan Sabang Selatan di Kabupaten Luwu Utara ini. Seperti di Desa Pompaniki yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu, di sana juga dijumpai banyak jalan yang berlubang. Bukan hanya itu, juga di Desa Kalotok, Desa Dandang, dan maupun di Desa Buangin. Dari pantauan yang saya lakukan, Tribuners, belum ada tanda-tanda lubang-lubang jalan yang ada di Kecamatan Sabang Selatan ini akan diperbaiki atau minimal ditambal, karena dari pantauan yang saya lakukan tidak ada aktivitas petugas yang berupaya melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak. Jadi di depan saya ini, Tribuners, hanya merupakan salah satu titik jalannya rusak yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Memang jalan yang rusak di Kecamatan Sabang Selatan ini, Tribuners, sudah dikeluhkan oleh warga dan pengguna jalan sejak beberapa bulan terakhir, dan sampai ini belum mendapat perbaikan. Bahkan beberapa kali warga di sini, khususnya di Buntu Torpedo ini, menyinggung pemerintah dengan menanam pisang di badan jalan. Namun sampai saat ini belum ada langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh otoritas terkait. Oke, Tribuners, demikianlah untuk video saya kali ini terkait dengan laporan
banyaknya jalan rusak atau berlubang di Jalan Trans Sulawesi yang ada di Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Pemirsa Tribunnews, selamat sore dimanapun Anda berada. Sore menjelang petang, kami langsung dari Jalan Poros Sinjai ke Bulukumba, tepatnya di daerah Batu Bodong, Sungai Apareng, dan Tikungan Apareng, atau tepatnya Desa Samaturue, Kecamatan Telulimpue, Kabupaten Sinjai. Nah, baru siang tadi pihak Lantas Polres Kabupaten Sinjai mengumumkan terdapat 3 ruas jalan yang sangat berpotensi atau rawan mengalami terjadi laka lantas. Karena itu pihak Lantas Polres Sinjai menyampaikan kepada para pengemudi, khususnya para pengemudi yang berada yang berasal dari luar Kabupaten Sinjai menuju Kabupaten Sinjai, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah titik jalan yang memiliki tikungan tajam dan jalan yang berlubang. Nah, salah satunya berada di daerah ini, di Apareng, Desa Samaturue, Kecamatan Telulimpue, Kabupaten Sinjai. Nah, kita lihat ini jalan menikung yang cukup tajam bagian belakang rumah warga dan bagian depan rumah warga hampir tidak bisa dibedakan yang mana jalanan yang berada di depan atau yang berada di belakang. Karena itu pihak Lantas Polres Kabupaten Sinjai sendiri menyampaikan akan menghimbau masyarakat pemudik yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Sinjai untuk mengingatkan berhati-hati jika melintas di daerah ini. Apalagi di daerah ini, tepatnya di Batu Bodong ini, hampir setiap bulan terjadi peristiwa laka lantas. Terjadi sebelum memasuki bulan puasa kemarin, terjadi peristiwa laka lantas di daerah ini, mobil bus kendaraan yang membawa rombongan santri Asadiah Singkang yang terbalik di daerah ini. Ini merupakan di bagian bawah ini adalah jurang dan di bawahnya adalah aliran sungai yang kedalamannya sekitar 50 meter dari atas badan jalan ini. Dan ini merupakan tebing dan bukit sehingga cukup rawan jika sopir tidak hati-hati melintas di daerah ini. Selain Jalan Poros Bulukumba Sinjai yang memiliki sejumlah tikungan tajam, juga titik ruas jalan perbatasan Sinjai ke Kajuara, Kabupaten Bone Sinjai, juga terjadi penyempitan ruas jalan saat ini, sehingga para pengemudi, para pemudik nantinya dihimbau untuk tetap berhati-hati jika melintas di area itu atau sepanjang jalan tersebut. Nah, selain itu juga pihak Lantas Polres Sinjai juga menyampaikan titik jalan yang rawan tanah longsor berada di daerah Poros Malino ke Kabupaten Sinjai, atau yang menggunakan via mudik dari Kabupaten Goa Malino ke Kabupaten Sinjai, di mana di daerah itu cukup memiliki sejumlah titik rawan longsor. Jika hujan lebat tiba, maka daerah itu tanahnya di sepanjang jalan labil, sehingga pohon maupun tanah yang ada di
atas badan jalan rawan mengalami tanah longsor. Nah, selain memiliki tikungan tajam, juga lampu penerang di sepanjang jalan ini juga tidak tersedia dengan cukup. Bahkan ada beberapa tiang listrik yang bertenaga surya yang baru akhir tahun kemarin dipasang, namun saat ini sudah tidak maksimal atau tidak berfungsi lagi. Karena itu pihak baik Dinas Perhubungan maupun pihak Lantas Kabupaten Polres Sinjai mengingatkan agar pemudik di malam hari dapat berhati-hati jika melintas di daerah ini. Apalagi pemirsa, jika hujan telah turun, hujan lebat seperti sore tadi separuh Kabupaten Sinjai diguyur hujan lebat sehingga permukaan jalan mengakibatkan licin dan memudahkan kendaraan dapat tergelincir. Demikian laporan kami langsung dari Kabupaten Sinjai, Poros Sinjai Bulukumba. Saya reporter Tribun Timur, Syamsul Bahri melaporkan. Pak Kapolsek, seperti apa sih kasus investasi yang diduga bodong ini? Korbannya sampai jadi berawal dari laporan salah satu korban yang beralamat di Kecamatan Turikale, ketika modal investasinya ke TS tidak dibayarkan maupun profitnya yang dijanjikan pada tanggal 12 Agustus, akhirnya desa-desa pada tanggal 18 dia mendatangi terlapor gitu di rumahnya di BTN Nusa Idaman ya, di blok B3 nomor 9. Nah gitu, mendatangi karena tidak ada titik temu sehingga korban datang melapor di Polsek. Nah, Polsek dia merasa dirugikan 29 juta. Nah, 29 juta karena dengan iming-iming menginvestasi uang sebanyak 1 juta, 1 minggu kemudian akan mendapat kelipatan 1.250.000. Jadi kalau kerugiannya 29 ya dikali 250. Nah, 250 sehingga dia harus mendapat profit dalam 1 minggu sekian juta kali. Jadi 250 kali 29. Nah, jadi itu sehingga bisa mendapat profit. Janji yang tidak ditepati sehingga lapor dari hasil laporan itu, hasil penyelidikan, kita mendapat 2 cukup bukti sehingga tes ini kita tingkatkan ke proses sidik 1 kali 24 jam. Setelah 24 jam kita lakukan gelar perkara dan akhirnya kita lakukan penahanan. Nah, sudah cukup bukti melakukan tindak pidana karena 2 alat bukti yang sah sudah kita dapatkan, baik itu dari korban maupun dari TS sendiri, pelaku sendiri. Sejauh ini Pak, tersangka berapa? Dari keterangan tersangka bahwa TS mempunyai member pada investasinya yang dilakukan kurang lebih 200 orang. Namun di dalam barang bukti, catatan yang ditemukan pada saat kita melakukan penggeledahan 179 orang yang tercatat. Pak, apa itu dengan nominal kerugian berapa Pak? Seluruhnya jumlah uang yang masuk sesuai dengan catatannya yang ada dalam barang bukti yang didapat kurang lebih 4 juta. Ya, kurang lebih 3 lebih gitu kurang lebih ya. 4 juta Berapa miliar?
Sorry, 4 miliar. Pak, apa betul? Ya, kurang lebih 4 Pak, miliar. apa betul terduga pelaku ini merupakan istri polisi ya, Pak? Dari KTP, pelaku tes ini adalah seorang pelajar. Hai Tribuners, selamat sore. Jadi pada saat ini saya menginformasikan bahwasanya kondisi dermaga Panikyang Kabupaten Baru, kondisinya ini dibiarkan rusak tidak terurus Tribuners. Seperti yang kita lihat, dermaga ini kondisinya tidak terurus Tribuners. Akses masuk menuju ke dermaga ini pun sudah dipenuhi belukar Tribuners, menandakan bahwa dermaga ini kondisinya tidak terurus Tribuners. Atau tidak lagi bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi dermaga ini tepatnya di pantai Pak Dongko, Kelurahan Mangimpang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Biasanya jembatan ini atau dermaga ini digunakan oleh masyarakat untuk menyeberang ke Pulau Panikyang. Jadi dari masyarakat dari Pulau Panikyang yang di sana Tribuners, itu merupakan Pulau Panikyang. Jika hendak menyeberang ke Kabupaten Baru atau Kota Baru, bisa melewati dermaga ini Tribuners. Namun sayang kondisinya saat ini lagi tidak terurus Tribuners, tidak bisa lagi digunakan. Nah, sini saja sudah dipenuhi oleh belukar Tribuners, tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini merupakan dermaga Panikyang Tribuners. Dermaga penyeberangan dari Pulau Panikyang yang di sebelah sana Tribuners. Ini adalah Pulau Panikyang. Jadi masyarakat di Pulau Panikyang jika hendak ke Kota Baru, biasanya menyeberang melalui dermaga ini Tribuners. Namun kondisinya sekarang sudah tidak lagi layak untuk digunakan Tribuners karena diluarkan rusak dan di lokasinya ini saya informasikan bahwasanya berlokasikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di Pasar Sentral Bulukumba Tribuners. Di sini nanti kita ingin mengecek bagaimana harga ayam jelang Lebaran ini Tribuners. Jadi begini Tribuners suasana di dalam Pasar Sentral Bulukumba ya. Jadi
menjual kue-kue. Ini kita lihat. Ini kita mau lihat Tribuners. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di kantor Disperindak ini telah disalurkan bantuan berupa sembako ke warga yang kurang mampu di Kabupaten Jeneponto. Nah, adapun bantuan tersebut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti ini suasana pembagian sembako. Nah, untuk penyaluran bantuan ini dibagi ke kecamatan yang ada di Jeneponto. Sampai di kecamatan juga disalurkan ke warga yang kurang mampu. Lagi di sini 20. Lagi 20 di sini. Berapa masuk? Baru 600 ini Pak Di. Baru 600 ya. Berarti masih ada sisa.
Iya, yang kurang. Baru lagi pertama nih Pak. Menghitung atau? Iya. Lagi. Jadi mana? Baru masuk. Kan ada lagi di sini 30. Oh, ya 20 tuh di sini. Jadi kau masuk 50. Berarti kalau 20 Mbak Diti, ya berarti kalau 20. Satu lagi, ya. Ya, maju. Ayo maju. Angkat masuk. Hit. Oh, iya, satu nih. 20 toh. Pak Ahmad. Wendy. Pak Ahmad. Ini anu tanah, ini. Kasih masih dulu. Makanya merok. Kalah lagi kalau gitu. Masih dulu Mas. Asam gitu berapa deh? Belum pegang. Kalau ada Nia. Nah. Kita. Ya, syuting lagi di situ 50. Iya. Mana supirnya? Bangkala. Oke, kasih Tadi sama rupiah. Bangkala para. Ada di Bangkala cuma 3 mami. Tidak, sekolah di belakang. Iya, sebentar Pak. Baru ada Bocor kita bocor deh. Jadi jalanan dia ternyata bagaimana ada bocor. Ganti ya, dapat jahit. Angkat saya dulu saya. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Jalan Nusantara. Ini tepat di ruang tunggu kapal. Kita akan lihat seperti apa suasana pemudik yang menunggu kapal di pelabuhan ini. Ini tampak sudah ada puluhan pemudik. Puluhan pemudik yang menunggu keberangkatan kapal. Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
ada puluhan bahkan sekitar 100-an pemudik. Setelah tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Pak, rencana mudik kemana Pak? Mau rencana mudik kemana Pak? Babau. Ini jadwal kapalnya jam berapa Pak? Jam 8 malam. 8 malam. Dari sini menunggu dari jam berapa? Dari kemarin. Kemarin jam 7 kami dari kapal Lampir. Oh, transit ini. Transit. Dari mana sebelumnya? Dari Nunukan. Dari Nunukan, transit di Makassar. Terus lanjutannya mau ke Babau. Tepatnya di Muna, di Dahan. Di Nunukan kerja apa Mas? Saya ASN. ASN. Oh, sudah libur ini. Sudah berapa tahun? Belum. Nunukan sudah dari tahun 2008. Sekitar kurang lebih 14-15 tahun. Tiap tahun mudik memang ke Babau. Ini lepas setelah Corona dari 2019. Oh, berarti sudah 3 tahun ini. Pak baru lagi nih mudik. Mudik bersama siapa saja nih Pak? Ini rekan-rekan keluarga sendiri. Oh, keluarga semua. Pak, selama perjalanan dari Nunukan ke Makassar seperti apa suasananya? Ya, namanya suasana mudik ya pasti seru lah. Apalagi sudah 3 tahun Ya. kita dihambat untuk pulang kampung karena Corona. COVID-19. Jadi yang pasti terjadi kembali seperti tahun-tahun sebelum terjadinya Corona. Ini sudah normal lah ya. Karena, ya alhamdulillah kalau misalnya dianggap normal ya. Syarat-syarat naik di kapal apa-apa saja Pak? Selain beli tiket apa lagi? Pastinya KTP. 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 Kemudian Ada vaksin lah? Sama sekali dokternya. Dokternya itu.
berlangsung kegiatan vaksinasi gratis yang berhadiah minyak goreng tepat di klinik Bayangkara Polres Palopo. Di tempat ini menyediakan vaksinasi untuk dosis 1, dosis 2 dan dosis 3. Orang dalam? Hah? Sentin? Sentin? Sentin nih kan? Belum. Ini dokternya tadi. Keluar. Poster. Kembali.